Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, di Dili kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada dua orang perempuan, bukan ibu-ibu lagi deh, yang satunya. Jadi mereka ini sedang ngerumpi, tapi mereka sebenarnya tidak memahami topik apa yang sedang mereka diskusikan. Jadi mereka lebih kelihatan bodohnya sih daripada pinternya, gitu ya. Siapakah mereka? Yaitu Umi Irena Handono dan juga asistennya. Jadi dia sedang merumpi mengenai sejarah kekristenan. Namun pada akhirnya mereka terkesan ngarang dan ngawur. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kalau berarti zaman dulu itu kita disebut sebagai ikan dong nih, zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang kan istilahnya kan domba tersesat. Betul, ya, Umi? Artinya begini, itu yang dipahami oleh gereja, bahwa kemudian istilah itu adalah sebagai dasar untuk melaksanakan misi kristenisasi, mengkristenkan dunia. Padahal sebenarnya Kristen sendiri hanya untuk kalangan Bani Israel ya, sebetulnya. Ya. Setelah melihat mereka berdua ngobrol, apa yang muncul pertama kali di benak Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah mereka orang cerdas, pintar, atau ya simpulkan sendiri ya. Karena saya melihat mereka memang tidak tahu apa-apa, tapi mereka sok-sokan tampil sebagai ahlinya. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Mereka tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, membahas itu, tapi mereka memaksa diri untuk menjelaskannya. Akhirnya nampak bodohnya gitu ya, mereka berdua ini. Nah, yang pertama tadi si Mbak ini ngomong, awalnya orang Kristen ini kan lambangnya itu ikan ya, kemudian kok bisa menjadi domba tersesat gitu ya. Mereka ini juga nggak tahu apa arti dari lambang ikan ya yang disebut dengan iktus itu. Jadi benar bahwa simbol pertama orang Kristen atau sebagai identitas orang percaya waktu itu adalah ikan. Namun ini bukan sembarang ikan ya, tapi ini ada artinya. Jadi ada gambar ikan, kemudian di dalamnya itu ada tulisan iktus. Jadi iktus itu kepanjangannya adalah Ieso, Kristus, Theo, Huios, Soter. Jadi Yesus Kristus anak Allah atau putra Allah juru selamat. Nah, ini arti dari kata iktus dalam bahasa Yunani. Kemudian, kenapa ikan? Kok nggak ada yang lain sih? Kenapa ikan? Karena kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ya, kehidupan pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu banyak ditemukan dengan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ikan. Ingat ya, ketika pertama kali Yesus bertemu dengan murid-muridnya, mereka adalah penjala ikan. Kemudian yang kedua adalah mengenai ketika Yesus bertemu dengan murid-murid setelah dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kemudian Yesus juga pernah membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Jadi sebenarnya ikan itu melambangkan identitas orang percaya pada waktu itu. Jadi sebagai satu kesatuan gitu ya, bahwa mereka ini adalah satu di dalam Kristus. Kemudian juga mengingatkan mereka bahwa ketika mereka mengalami penganiayaan, ketika mereka melihat ada simbol ikan, bahwa itu adalah saudara-saudara mereka. Nah, kemudian kapan orang percaya mengenakan simbol salib? Kalau kita belajar sejarah gereja awal, gitu ya, kita akan melihat di dalam tulisan bapak-bapak gereja, di antaranya adalah Tertullianus, kemudian Cyril, kemudian ada lagi Yohanes Chrysostomos, gitu ya. Bapak-bapak gereja ini menuliskan mengenai pemakaian simbol salib yang kemudian dijadikan sebagai identitas orang percaya. Kenapa harus simbol salib? Karena salib ini adalah
pengingat. Jadi ketika orang Kristen melihat simbol salib itu mengingatkan kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang membebaskan manusia yang berdosa. Jadi itu ya. Jadi simbol salib ini adalah sebagai pengingat bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita orang berdosa. Jadi itulah simbol salib. Kalau ada simbol salib di gereja, di ruang-ruang ibadah, kemudian di rumah orang Kristen, itu hanya simbol pengingat saja, tidak untuk disembah pagi, siang, sore, malam disembah-sembah. Enggak, itu tidak ada. Sekali lagi itu hanya simbol ya, yang mengingatkan kepada pengorbanan Kristus. Nah, kemudian yang lucu dari apa yang disampaikan oleh Mbak ini tadi itu adalah ketika dia ngomong, kan Kristen itu untuk Bani Israel kan? Lucu loh Mbak ini ya. Lucu-lucu. Makanya kalau ngomong itu mikir dulu. Atau kalau enggak, sebelum tampil gitu ya, baca skripnya baik-baik. Atau kalau enggak ya belajar gitu ya. Ya masa iya Kristen untuk Bani Israel itu tidak pernah ada di dalam kekristenan. Itu enggak ada Mbak. Jadi Kristen itu awalnya muncul di Antioquia. Jadi sebagai hinaan kepada orang-orang percaya yang mengikut Kristus. Artinya adalah Kristus-Kristus kecil atau pengikut Kristus, itu arti dari kata Kristen. Dan kemudian Kristen ini menjadi identitas bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Apapun sukunya, bangsanya, bahasanya, kalau mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Dan kemudian mereka disebut sebagai orang Kristen. Jadi ini loh yang benar mengenai simbol kekristenan dan arti Kristen. Bukan seperti yang diselewengkan oleh dua orang ini. Jadi Kristen yang diselewengkan oleh Umi Irena Handono dan asistennya. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.